Sebelum kita mulai, coba tengok kanan kirinya, katakan you are amazing. Wah, kalau nggak nyampaikan you are amazing, itu ada caranya gitu ya. Jangan cuma langsung you are amazing gitu, itu enggak seru ya. Coba tengok dengan mesra gitu, dari atas ke bawah, katain, wah you are amazing, gitu dong. Ayo mana nih? Loh kok diam semua? Wah ya you are amazing ya. Nah, ada seorang wanita tua, dia ini sedang membawa 2 ember. Ya, dipanggul, dibawa. Dia setiap hari melakukan perjalanan itu pulang pergi untuk mengambil air. Ya, bawa ember ini ke tepi sungai, dia isi air dan dia bawa pulang. Nah, dalam perjalanan ember yang bocor yang sebelah kiri itu mengeluarkan terus air karena embernya retak, embernya bocor. Sehingga sampai di rumah nenek ini hanya mendapatkan setengah isinya dari ember yang bocor. Dan yang satu lagi masih ember yang utuh. Dia tuangkan. Setiap hari begitu. Setelah 2 tahun, ember yang bocor ini bicara sama si nenek. Nek, aku rasanya sudah tidak kuat lagi. Kenapa? Karena selama ini apa yang aku hasilkan hanya setengah. Dibandingkan temanku ember yang satunya, dia bisa menghasilkan penuh. 1 ember penuh. Ini hanya setengah. Lalu si nenek tua berkata, ya itu memang kelemahanmu. Tapi kamu tidak seperti ember yang penuh. Loh, kenapa kok begitu? Kamu perhatikan enggak? Sepanjang jalan di sisimu ini banyak tumbuh bunga. Lalu si ember yang bocor ini berkata, loh iya, kok bisa? Lalu si nenek berkata demikian, karena aku tahu kelemahanmu, maka di sepanjang jalan aku menanam benih bunga. Supaya apa? Setiap kali aku membawamu, kamu menyirami benih itu. Dan akibat dari kelemahanmu, setiap hari aku bisa panen bunga-bunga yang indah di dalam rumahku. Teman-teman, setiap kita itu pasti punya kelemahan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang benar-benar kuat. 100% kuat, itu tidak mungkin. Dia pasti memiliki sebuah sisi yang lemah. Baik itu mau mata pelajaran, ya mau itu perekonomian, mau itu keharmonisan keluarga, mau itu tekanan pressure dari ayah atau siapapun, itu pasti ada. Tetapi seperti ember yang bocor, kelemahan itu terbatas. Kelemahan itu pasti memiliki sebuah benefit di dalam kehidupan ini. Sore hari ini dengarkan ya, generasi muda GSJS Youth Tunjungan Plaza, pesan firman Tuhan. Kita akan membahas tentang conquering the weakness. Bagaimana kita bisa mengalahkan kelemahan. Kita baca ya dari kisah Daud. Kita sudah tahu Daud mengalahkan siapa? Goliat. Yuk kita baca dulu ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan apa? Umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah pertanyaannya adalah siapa Daud ini? Apakah dia orang yang kuat? Apakah memang dia seorang ahli senjata itu ya, apa namanya, slingshot. Kalau di sini mungkin istilahnya apa? Ketapel ya, ketapel. Tapi kalau ketapel zaman dulu itu dia bentuknya tali, terus di ujungnya ada tempat untuk menaruh batu dan itu diputar-putar begitu. Kalau ketapel kan 2 gini kan, terus ditarik, das. Nah, siapa Daud ini? Apakah dia seorang yang hebat? Ternyata tidak. Daud ini dianggap rendah oleh orang tuanya. Ya, kita baca ya di 1 Samuel 16 ayat 5.
Coba 1 Samuel 16 ayat 5. Sudah? Sudah keluar? Oke. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan. Oke, kita baca ulang. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya apa? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang 8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Jadi ini kakak-kakaknya Daud, ya, disuruh lewat untuk diurapi menjadi raja. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Nah, terus papanya si Daud mengatakan demikian. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh berapa? Berapa anak? Ke-7, ya. Ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lihat, perhatikan ya. Ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya apa? Teman-teman semua? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia apa? Kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, perhatikan. Daud, dia bisa menang melawan Goliat bukan karena dia menjadi anak yang terkuat di keluarganya. Daud bisa menang melawan Goliat bukan karena dia benar-benar diperhatikan ayahnya, ya dilatih berperang. Tetapi Daud, bahkan ketika Samuel ingin melantik raja menggantikan Saul, gak masuk hitungan. Semua disuruh keluar, suruh muncul. Iya kan? 7 kakaknya, bener? Suruh 7. Kakaknya tinggi-tinggi, besar-besar semua. Secara manusia, kalau Anda memilih raja, Anda memilih yang tinggi atau yang pendek? Yang tinggi ya. Itu yang dialami Samuel. Loh, ini tinggi-tinggi semua. Ini pasti. Tapi Tuhan mengatakan apa? Bukan. Aku sudah menolaknya. Manusia melihat apa yang kelihatan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai terakhir keluar semua, loh, ditanyain sama si Samuel, loh sudah habis tak? Belum, masih ada anakku yang bungsu. Loh, enggak enak loh ini. Ya kan? Anda kalau digitukan sama orang tua gimana rasanya? Happy enggak? Ayo. Loh, koko gitu ya. Dikenalkan semua. Aku gak dikenal 12 gitu ya. Bahkan dia apa? Dikucilkan. Seakan-akan seperti apa? Ayahnya baru ingat. Loh ya, aku masih punya anak terakhir. Ya kan? Masih punya anak terakhir bungsu. Tapi dia loh sedang mengembalakan kambing domba. Loh, udah enak lagi loh. Tahu enggak? Kakak-kakaknya si Daud itu kerjanya di istananya raja. Beda dengan si Daud. Yang kakak-kakaknya tinggi besar, sudah siap perang semua. Daud mengembalakan bos kambing domba. Kambing domba ayahnya sendirian, yang lainnya kakak-kakak sama kakak-kakak bisa bersekutu. Siapa di sini yang di keluarga seperti itu? Ada yang merasa seperti itu? Kok rasanya dikucilkan? Kok aku rasanya direndahkan? Ada? Nggak apa-apa ya, nanti jadi Daud ya. Jadi Daud. Jangan tersinggung.
Mungkin sama teman-temanmu, ya toh, dianggap, oh ini paling bisa dibuat gurau ini, paling bisa dibuat bully-bulian. Tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Karena manusia melihat mata, Tuhan melihat hati. Pekerjaannya biasa, menggembalakan kambing domba, ya kan? Dianggap anak kecil tanpa pengalaman. Lihat, ketika bangsa Israel menghadapi Goliat, Goliatnya maju, ya dia menantang semua orang-orang, ayo siapa yang berani maju sini, lawan aku. Kalau aku menang, kamu jadi aku jajah. Wah kayak gitu. Siapa yang berani maju? Goliat itu tinggi besar. Nah bangsa Israel dengan Goliat kalah tinggi, apalagi Daud. Loh Daud itu dengan koko-kokonya masih tinggi kokonya, apalagi dengan Goliat gitu kan. Coba lihat ya 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Betapa Daud ya dianggap anak yang belum pengalaman. 1 Samuel 17:28. Ketika Eliab kakaknya yang apa? Tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, ini sambil marah loh. Ini bukan cuma tanya, "Nyonya, kamu tuh ngapain kesini?" Enggak, bukan gitu. Tetapi sambil marah, dia mengatakan apa? "Mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Halo, ini kambing dombanya cuma berapa? 2-3, bukan 23. 2-3, coba bayangin. Betapa Daud itu ya dianggap rendah. Kakak-kakaknya sudah pengawal raja, tentara, ya kan, dilatih di istana. Ini si Daud masih kecil, unyu-unyu, ya toh, mukanya merah-merah, gemesin mungkin ya. Cuma disuruh jaga di ladang 2-3 ekor. Kakaknya marah. Terus apa? Kamu mau tinggalkan kambing dombanya ayah kemana? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Lihat, Alkitab tidak pernah mencatat Daud itu jahat ke kakak-kakaknya. Beda dengan kisahnya Yusuf. Yusuf tidak bermaksud jahat, tetapi Yusuf itu bisa menyinggung hatinya kakaknya. Karena apa? Dia menceritakan mimpi. Ya, mimpinya diceritakan pada kakak-kakaknya, akhirnya kakaknya tersinggung. Loh, kok enak aku kamu suruh nyembah? Lah kamu siapa? Tapi Daud tidak. Bagaimana seorang kakak itu bisa mengatakan, kamu kok jahat? Ya, aku tahu kejahatan hatimu. Loh padahal Daud itu loh, biasanya sehari-hari di ladang penggembalaan. Lihat, ketika manusia mulai merendahkan engkau, sampai serendah-rendahnya, di situ saatnya Tuhan akan membangkitkan engkau. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara di kelas juga seperti itu, ya kan? Di sekolah, di kuliah, di pekerjaan. Di sini ada yang sudah bekerja? Atau sukanya ngerjain orang? Loh itu pekerjaan itu. Ya, ayo jangan putus asa. Terus maju. Dianggap anak kecil, dianggap buat bully-bulian ya. Saya di sekolah pun punya ya teman yang seperti itu. Artinya pokoknya namanya saya lupa ya, namanya Leo kalau enggak salah. Di sini ada yang namanya Leo? Enggak ada ya? Puji Tuhan ya, enggak ada. Teman saya Leo itu tinggi besar, gemuk. Jadi setiap kali kalau ada pelajaran, terus gurunya tanya, siapa yang bisa jawab? Kita selalu bisa nuduh si Leo. Leo Pak, Leo bisa. Nah pada suatu saat ada pelajaran yang dia enggak begitu bisa. Wah ini kesempatan kan bagi kita, anak-anak SMA itu kan tingkat level nakal yang tertinggi gitu ya, level tertinggi. Wah ini sudah pelajaran sulit, terus setelah itu nggak ada yang bisa jawab. Terus guru saya tanya, ini siapa yang bisa jawab nanti poinnya bagus? Wah langsung kita tunjuk, Leo Pak, Leo. Wah, terus dia bingung kan, pucat ya. Ngawur aja gitu, ngomong sama kita gitu, ngawur aja, gak bisa aku. Loh, terus teman-teman kita ini kompak. Loh tadi kamu katanya bisa mau maju. Wah disuruh maju sungguhan teman-teman. Sampai depan tuh sama sekali gak bisa jawab. Dan kita ketawa di belakang tuh ketawa ngikik. Kon yo mati kon yo gitu. Dalam hatinya kita gitu tuh mati kon yo. Tapi lihat ya,
Saudara, kita itu kadang-kala sering membuat gurau orang. Tapi hati-hati, Tuhan itu bisa membalikkan keadaan itu seketika. Ketika kita mulai gurui gitu ya, guru itu bisa tahu, oh ini buat bully-buliannya anak-anak. Kita semua yang bully dia, dihukum loh. Dia dapat nilainya plus. Kita satu kelas dapat nilainya minus. Dihukum. Gara-gara apa? Gara-gara cuman begitu gurunya. Kalau kita pikir sepertinya simple ya. Oh hanya gitu-gitu aja. Lu enggak, lu hati-hati. Apa yang Anda lakukan saat ini, itu Anda menanam benih. Anda sedang menanam benih karakter yang akan Anda tuai di masa depan. Kalau Anda mulai sejak muda, terus benih yang Anda tanam ini adalah benih yang tidak fokus, benih yang suka hura-hura, ya, benih yang menganggap semuanya itu sepele, hati-hati nanti masa depanmu akan dianggap sepele oleh orang lain. Karena buahmu ini buah sepele. Orang tidak akan menganggap. Kita lihat dari Daud tadi, apa yang dilakukan Daud? Apakah dia sebagai seorang anak yang dikucilkan, yang dianggap kecil oleh keluarganya, terus dia diam-diam aja sebagai penggembala? No. Dia melakukan 2 langkah dan itu menghasilkan sebuah kemenangan besar melawan Goliat. Yang pertama, dia melakukan yang namanya apa? Self development. Daud membangun skill dan dia apa? Mengalahkan rasa takutnya. Rasa takut itu bukan selalu dapat diartikan misalkan kalian berhadapan dengan seseorang terus Anda takut gitu ya. Horor, cerita horor terus Anda takut. Nah, ketika Anda dibully, ketika Anda dianggap rendah seseorang atau dianggap rendah oleh keluargamu, alal nih kamu tuh apa sih belum ngerti apa-apa. Loh itu bisa memunculkan rasa takutmu untuk menghadapi orang. Kakak-kakaknya dibondoi istilahnya dalam bahasa Surabaya ya. Dibondoi sama orang tua, was demikian rupa. Terus kita sebagai mungkin anak yang terakhir, Daud anak terakhir. Anak terakhir menganggap, loh kok enak ya, kok dibondoi sedemikian rupa, aku kok enggak. Nah itu bisa membuat apa? Membuat kita enggak pede. Ada muncul rasa takut. Tapi lihat Daud. Daud anak bungsu tidak masuk perhitungan. Tetapi lihat, Daud ini berani. Dia itu selalu mengembangkan apa yang dia punya. Dia membangun keahlian untuk apa? Untuk melawan binatang buas. Tahu dari mana kok? Gitu kan? Teman-teman kepikir loh, tahu dari mana kok dia bisa melawan binatang buas? Ayo kita baca ya di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. 34. Ayo dibaca sama-sama. 3, 2, 1. Apabila datang singa atau domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian berdiri menyerang aku, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Lihat, nggak ada yang ngajarin, dianggap rendah. Tetapi ini loh yang dilakukan Daud. Anda kalau mengalami titik rendah dalam hidupmu ya, tetaplah punya semangat. Tetap gali. Jangan terus terbenam. Apapun itulah. Anda bisa apa? Banyak bisa dilakukan dalam hidup ini. Daripada sekedar meratapi nasibmu, ya toh. Kok orang tua enggak sayang lah, teman-teman kok benci lah, aku kok kurang tinggi lah, aku kok kurang putih lah ya, rambutku kok kurang lurus ya kan, yang lurus kepingin ikal, kepingin keriting, yang keriting kepingin diluruskan, lah bulet tuh, ya kan. Udahlah jangan dengan hal-hal seperti itu, masih banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam hidupan ini.
Mungkin Anda mulai bisa belajar memahami bisnisnya orang tua. Kalau orang tua tidak punya bisnis, ayo mulai belajarlah memahami orang tua. Kenapa sih papaku bekerja? Papaku ini bekerja apa? Coba pahami. Daripada Anda hanya menyesali, waduh kok papaku kok seperti ini ya, kok mamaku seperti ini. Ayo digali seperti Daud. Daud tidak pernah ngomel, dia disuruh menggembalakan, terus bukan diem-dieman, ya handphone-handphonean, zaman dulu nggak ada handphone. Mungkin kalau zaman sekarang ya menggembalakan kambing domba 2-3, handphone-handphonean sambil tiktok-tiktokan gitu tuh. Foto selfie sama kambingnya gitu tuh, cekrek gitu, ganteng gitu tuh. Gitu. Aku apa kambingku gitu tuh, cekrek gitu tuh. Nanti kalau sampai keluar datang singa, mati itu kambingnya. Iya kan? Singa guys, singa guys gitu. Ya. Panik nggak? Panik lah gitu kan. Panik. Itu loh. Ayo, zaman sekarang itu singanya kita siapa? Ini loh, sosial media. Singa kita itu sosial media. Instagram. Bukan berarti saya berkata Instagram jelek ya. TikTok, YouTube. Tetapi apa yang Anda lihat itu bisa membentuk karaktermu. Kalau Anda lihatnya hanya kemewahan orang ya, orang-orang ganteng gitu ya, orang-orang cantik ya, orang-orang ganteng contohnya saya gitu ya. Anda lihat enggak apa-apa. Nanti Anda bisa pinter khotbah. Bisa pinter public speaking. Narsis dikit enggak apa-apa ya, Besti. Oke. Jadi hati-hati ya, jangan terus semua itu sosial media. Basicnya apa? Basicnya harus kembali kebenaran firman Tuhan. Kalian mengikuti Instagramnya orang ya, follow someone, apa yang ingin kalian dapatkan? Kalau hanya sekedar fashion, setiap tahun itu fashion akan berubah. Kalau hanya sekedar teknologi, setiap tahun muncul handphone baru. Tiap merek, tiap tahun keluar 2 handphone baru. Terus Anda mau ngejar apa? Ayo belajar dari Daud. Ya, build skill, crush fear. Anda merasa takut maju di depan, di sini ada Koimo, biar diajarin caranya WL. Ya kan? Koimo jago bahasa Inggris, aku enggak bisa. Ayo diajarin. Ya kan? Didukung. Teman-teman jangan takut, pelayanan diundang semua sama Koimo. Ayo siapa yang mau melayani? Benar ya Koimo ya? Ayo kita welcome. Ya kan? Kita support juga Koimo, jangan takut. Mungkin Anda di sini jago nyanyi, ya toh, suaranya bagus. Suaranya bagus ya, suara emas gitu. Mas-mas gitu. Atau mbak-mbak gitu. Jangan ragu-ragu. Bilang sama Koimo, aku tak ikut audisi ya, WL. Lu pasti mau Koimo. Saya pintar main keyboard gitu ya. Saya pintar main drum. Bisa mukul, bisa, tapi enggak tahu yang dipukul apa gitu ya. Ya jangan gitu ya. Belajar dulu, gali ya kan, skillnya digali. Kemudian, apa yang Daud lakukan? Run your race, don't compare yourself to others. Kita itu ya, saya ini punya my own track. I don't compete with you. I have my own race. Aku tidak berkompetisi dengan kalian satu pun. Atau berkompetisi dengan orang lain, enggak. Saya berkompetisi dengan diri saya yang dahulu. Saya berkompetisi dengan apa? Dengan waktu yang Tuhan berikan. Apakah waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu sudah engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan? Apakah kita sudah memiliki komunitas yang jelas, yang bisa saling membangun? Apakah kita memiliki teman hanya untuk curhat-curhat yang gak jelas, ngerasani kiri kanan? Atau kita bisa mendukung satu dengan yang lain? Kita bisa saling mendoakan, ya kan? Kita bisa saling menolong, misalkan temanmu gak bisa, ya jangan dikatakan, oh goblok gak iso gitu. Gak boleh, jangan ya. Ayo doa, kamu gak bisanya apa sih? Oh ini loh gak bisa ya, pelajaran Mandarin kok sulit sih? Pelajaran Mandarin itu beda nada aja, beda arti, ya kan? Ma. Tahu artinya? Tahu?
Jangan tanya saya. Saya enggak tahu. Tanya sama teman-teman yang tahu. Jangan malu. Enggak ngerti, tanya yang lain. 1 Samuel 17, 38-39. Coba lihat. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lihat ayat yang ke-39. Lalu Daud apa? Mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah apa? Dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Artinya apa? Sama Saul, Daud ini diperlakukan seperti tentara-tentara. Seperti kakak-kakaknya yang memakai baju perang. Loh, Daud ini punya prinsip toh. I run my race, not my brother race. Jadi makanya ketika dia dipasangi baju, dia bilang apa? Aku tidak bisa, ini bukan styleku. Aku tidak bisa perang pakai ini. Maka itu dia menanggalkan. Dia harus berjuang, berperang dengan stylenya yang sudah dia bangun. Jangan pernah kita mencoba meniru stylenya orang. Nggak bisa. Anda nggak akan pernah bisa jadi orang yang lebih baik. Karena apa? Karena copycat. Karena Anda hanya mencontek ya style-stylenya orang. Habis stylenya si A dicontek, oh nggak cocok ya, ganti stylenya si B. Nggak cocok, ganti stylenya si C. Anda nggak jadi nanti. Coba cari stylemu sendiri, tanya orang yang berpengalaman, gali lebih dalam lagi. Itu yang dilakukan Daud. Jangan niru-tiru. Karena apa? Anda meniru saya, Anda tidak akan pernah jadi saya. Anda tidak pernah merasakan bagaimana perjuangan yang saya lakukan. Saya pun tidak bisa meniru Koimo. Wah enak rek Koimo rek gitu ya toh. Timnya banyak, timnya besar, aku kok gak punya. Aku tak ya kepingin. Loh mau tim apa nih? Bal-balan apa gitu toh. Tidak bisa gitu loh. Semua ada restriknya sendiri. Ketika Daud mendapatkan baju itu malah tidak bisa bergerak. Daud fokus pada apa? Pada kemampuan dirinya. Fokus pada apa yang dia bangun selama ini. Bukan pada apa yang diinginkan orang lain. Tetapi apa yang dia bangun. Poin yang terakhir, poin yang kedua. Apa yang dilakukan Daud? Strong faith. Faith is the foundation. Ya. Iman itu adalah dasar. Ketika Daud melawan Goliat, apa yang pertama kali Daud lakukan? Ayo. Ketika Daud melawan Goliat, apa yang Daud pertama kali dia lakukan? Tadi sudah lepas bajunya toh, dipasangi baju dia enggak mau. Terus dia maju. Apa yang pertama kali dia lakukan? Ayo, ini kalau jawabannya benar, ada voucher menginap 1 malam di GSTP. Loh iya ini sudah sediain sama Koimo. Ini kamar nomor berapa Koimo? Nomor 5,5. Ya, setengah nggak ada kamarnya gitu. Ayo, siapa yang tahu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ngambil batu? Siapa yang jawabnya ngambil batu? Ambil batu? Yang pertama kali dilakukan Daud apa? Apa? Doa. Doa apa? Doa Bapa kami yang ada di surga di surga. Belum. Ayo apa? Hampir betul, hampir betul. Ayo apa? Apa? Boleh call friend? Boleh call friend? Halo? Ini jawabannya apa ya gitu. Tahu enggak? Lihat, kita baca. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Ini kuncinya. Ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan.
semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Itu yang pertama kali apa? Daud lakukan. Dia tidak pusing dengan bajunya, dia tidak pusing dengan nanti aku tak lihat ya batunya mana yang tak ambil, tidak pusing. Fokusnya dia apa? Faith is the foundation. Ketika dia maju melawan Daud, dia berkata apa? Kamu datang bawa pedang, lembing. Aku datang membawa nama Tuhan. Loh itu kuncinya. Bukan masalah dia ahli lembing atau apa, ahli pengali-ahli slingshot atau apa, bukan itu. Tetapi apa? Faith-nya ini loh. Faith-nya ini yang lebih hebat. Masa dia tadi datang terus lihat dulu, saya tak hitung ya. Ini Goliat segini. Batunya di mana ya? Nggak ada loh. Pertempuran kalau one on one fight, Anda nggak pernah punya kesempatan untuk berpikir. Saat itu nggak akan pernah kesempatan untuk berpikir. Ini ngelawan singa, ngelawan beruang, ini ngelawan raksasa loh. Senjatanya lengkap, armornya komplit. Dia maju apa? Berkata apa? Aku membawa nama Tuhan. Kalau Anda malam ini hidupmu ragu-ragu, bawa nama Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan, Anda mau sekolah, cari sekolah baru, mau cari beasiswa, ayo andalkan nama Tuhan. Apa yang dilakukan Daud yang terakhir untuk mengalahkan Goliat? No turning back. Kita baca ayat yang terakhir. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 49. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka apa? Segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Artinya apa? Kalau Anda sudah mempunyai faith, faith is your foundation. Go, face the trouble. Tidak masalah. Jangan khawatir. Lihat Daud. Mengatakan apa sama Goliat? Kamu datang membawa pedang, aku membawa nama Tuhan. Oke, sini maju. Ya toh, maju. Maju. Yang dikatakan Daud apa? Terus ya, oh gak, guyon. Nggak gitu. Oke, so what? Nah ini loh, karena apa? Faith-nya dia sudah kuat. Faith-nya dia kuat. Dia maju, langsung ambil batu, dipasang di slingshot, putar sekali, precision, persistence. Itu loh. Kalau Anda sudah siap dengan tantangan di depan, jangan ragu. Ada apa? Ada Yesus di belakang. Ya, ada Yesus. Sehancur apapun keluargamu, mungkin orang tuamu tidak bersatu, cerai, tidak usah bingung. Ada Yesus di belakang. Ada backup. Tujuanmu apa sih? Tugasnya apa? Maju. Persiapkan dirimu dengan baik. Faith is the foundation. Kita punya Yesus. Saya dulu juga tidak pintar bicara seperti ini. Saya orang yang malu. Kok bisa bicara, akhirnya gimana kok bisa pintar? Itu accident. Kenapa? Dulu ya, waktu saya sekolah SD, kita kalau sebelum pulang harus ada satu orang yang pimpin doa di depan. Nah terus gurunya berkata gini, ayo kita mau pulang. Harus ada satu orang yang maju ke depan doa, baru setelah itu kita pulang. Kalau enggak pulang. Nah, kita diam semua. Ya enggak ada yang berani maju kok. Diam semua. Sampai 10 menit saya ngeliati jam tangan gini. Waduh 10 menit ya. 15 menit, 20 menit. Gurunya cuma mengatakan apa? Enggak ada yang maju, enggak pulang. Maju doa. Mau enggak mau, siapa yang maju? Saya maju. Kenapa? Oh pengen pulang bos. Suwe nih gak pulang-pulang, akhirnya maju. Wah begitu maju ditepuk tangan nih. Maju toh.
Pikirnya saya gundulmu aku iki ya wedi Pak gitu toh. Aku ya grogi saking iki arek-arek ngawur gitu toh. Ngawur gak ada sing mau maju. Lah terus kapan mulainya gitu? Kalau kita pulang, kalau dulu ya zaman saya jam 12 itu sudah pulang. Jadi kita pelajarannya lebih ringan dan berbahagialah Anda pelajarannya lebih kompleks dari kita. Itu ya. Berbahagia karena Anda lebih maju dari generasi saya. Itu. Jadi kita tuh harus buru-buru pulang supaya apa? Bisa cepat-cepat pulang mandi, bisa sepedaan, naik sepeda keliling kompleks. Nah kalau enggak pulang-pulang, terus kapan mainnya? Akhirnya maju doa. Gitu. Tuhan, kita mau pulang, Tuhan lindungi jaga ya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lu doa enggak ada semenit tapi nunggunya 30 menit. Nah sejak saat itu, ketika guru mengatakan, ayo siapa yang mau doa, kalau ada yang doa, enggak pulang. Teman-teman mengatakan siapa? Bani maju. Bani. Oh asem kan gitu. Nah, dalam hati saya gitu, wah asem kan ya gitu ya. Aku sekarang dimakan. Tapi apa? Dari situ Tuhan tunjukkan sebetulnya itu adalah sebuah tanda bahwa engkau suatu saat akan dipakai di mata Tuhan. Jadi apapun yang kalian alami saat ini ya, jangan dianggap itu sebuah kesialan. Ya. Tekanan seberat apapun, jangan dianggap sebuah apa. Aduh kok sial ya aku kayak gini ya. Enggak kayak kokoku, kok enggak kayak ceceku, kok enggak kayak titiku. Jangan pernah beranggapan begitu. Karena apa? Itulah titik di mana Tuhan akan menjamin masa depanmu lebih baik dari sekarang. Percaya seperti Daud. Amin. Apa yang kita bicarakan sih sore hari ini? Setiap orang itu memiliki kelemahan. Ya. Kelemahan. Saya pun ada kelemahan. Ya. Lemah kalau membawa sesuatu yang lebih berat. Bukan itu ya. Lemah kalau aku harus misalkan dulu harus berbicara di depan umum, harus doa, takut. Tapi justru itu Tuhan menumbuhkan benih. Teman-teman di sini ayo, sejak muda jangan takut, ada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Teman-teman harus ingat kasih Tuhan. Ya. Dia telah rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita yang lemah itu menjadi kuat. Enggak ada satu pribadi yang mampu memberikan Anda kekuatan ekstra selain Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya. Dia telah mengubah dunia. Ingat kasih-Nya yang terus ada dalam kehidupan saudara. Saudara yang harusnya binasa dalam kelamnya dosa, sama Tuhan diangkat. Itu bukan karena kemauan saudara, tetapi apa? Karena maunya Tuhan diangkat, ditaruh. Dana, ayo jalan, go. Maju.